yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali beranjak ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian hikmah halal bihalal yang akan diantarkan oleh Al Ustaz Haji Fikri Bajibir LC MH. Kepada Ustaz Isi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Yang kami hormati orang tua kami, Ibu Hajjah Asmiyah sebagai Ketua PW Muslimat Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah beserta jajaran beliau, para pengurus, hadir bersama kita para wakil ketua, dari wakil ketua 1 sampai wakil ketua berapa? 5. Kebetulan tadi wakil ketua 1 Ibu Hajjah Zulfiyah ini merupakan senior saya di penyuluh agama. Hadir juga bibi saya tadi, satu marga Bajibir, Ibu Zainab. Itu kalau dengan saya kena tante. Kalau yang di Poso ketua Muslimat Nahdlatul Ulama juga kena tante saya. Jadi bukan orang lain. Dan saya juga aktif di saya sebagai ketua MDS Rijalul Ansor Sulawesi Tengah. Jadi kalau di kepemudaan ada Ansor. Nah, di Ansor itu yang biasa orang kenal pansernya. Karena kuat Bangkalai. Tapi sebenarnya ada majelisnya. Majelis zikir, namanya Majelis Zikir Rijalul Ansor. Kebetulan saya sebagai ketua MDS Rijalul Ansor Sulawesi Tengah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk sama-sama mengadakan rutinan majelis serta acara halal bihalal. Ini hadir tadi juga saya lupa sebutkan, hadir ketua-ketua cabang serta ketua PAC dari Kota Palu. Semoga insyaallah kita semua selalu dalam keberkahan para ulama Nahdlatul Ulama, dalam keberkahan pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita baca salawat nariyah. Ini salawat nariyah ini salawatnya NU. Ya, karena sering dibaca sama ibu-ibu di majelis ta'lim. Nah, selalu kalau ada majelis ta'lim muslimat pasti sering baca salawat nariyah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad. Apa artinya? Ya Allah, dengan salawat kita kepada Nabi Muhammad. Ya. Apa makna salawat kepada Nabi Muhammad? Allahumma zid
li Muhammadin syarafan wa ta'zima. Jadi kalau kita ucapkan salawat kepada Nabi, apa maknanya? Kita doa sama Allah, ya Allah, tambahkan bagi Nabi Muhammad kemuliaan dan keagungan. Kalau kita ucapkan salam kepada Nabi, kalau kita ucapkan sama orang salam, assalamualaikum, kita doakan supaya dia selamat, ya. Assalamualaikum yaitu salam keselamatan buat Anda. Tapi kalau kita katakan sama Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, apa maknanya? Nabi sudah selamat, Rasulullah sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Jadi apa makna salam ketika kita ucapkan sama Rasulullah? Maknanya Allahumma sallim liman li ummati Muhammadin ma yaqafu Muhammad. Ya Allah, berikan keselamatan bagi siapa? Bagi umatnya Nabi Muhammad. Bagi kita. Jadi kalau kita ucapkan salam sama Nabi, doa itu sebenarnya kembali kepada kita sendiri. Kembali kepada kita sendiri. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad, yang mana dengan salawat ini insyaallah al-uqad ini apa? Kalau dalam bahasa Arab, al-uqad ini simpul tali yang sedang terikat. Maknanya apa? Kalau kita dalam kesulitan, dalam kesusahan seperti sebuah simpul yang terikat, insya Allah dengan salawat kita kepada Nabi yunhal, insya Allah simpul yang terikat itu akan terbuka dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan barokahnya salawat kepada Nabi. Wa tanfarihu bihil qurab. Al-qurbah artinya seseorang dalam keadaan musibah, dengan salawat kita kepada Nabi tanfarij, Allah berikan jalan keluar. Wa tuqtabihil hawaij, dengan salawat kita kepada Nabi hajat-hajat kita di dunia dan di akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim, dan dengan salawat kita kepada Nabi yustasqal ghamam, artinya kita minta hujan kepada Allah, hujan keberkahan. Ini salawat namanya salawat tawassul. Apa makna tawassul? Jadi kita doa kepada Allah. Kita doanya kepada siapa? Kepada Allah. Tapi doanya kita kepada Allah kita tawassulkan. Kita jadikan Rasulullah sebagai wasilah, sebagai sebab supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu makna tawassul. Jadi apa makna tawassul? At-tawassulu huwa talabu manfaatin minallah au intifa'u madarratin bi dzikri ismi nabiyyin au waliyyin ikraman lil mutawassili bihi. Tawassul itu yaitu ketika kita minta kepada Allah supaya hajat-hajat kita dikabulkan, supaya kita dijaga dari bala, daripada musibah. Bagaimana caranya? Bidzikri ismi nabiyyin, dengan menyebut nama seorang nabi atau seorang wali. Jadi tidak nabi, wali juga bisa. Orang datang ke kuburnya guru tua, ya Allah, dengan keberkahan Habib Idrus, kabulkan permohonan saya. Ini namanya tawassul. Orang datang ke kuburnya, datang ke Jawa Timur, ada orang sudah lama tidak punya anak, minta doa, ya Allah. Datang ke kuburnya Kiai Hashim Asy'ari, datang, ya Allah, dengan keberkahannya Kiai Hashim Asy'ari, kasih cepat datang rombongan. Ini namanya tawassul. Akhirnya 1-2 bulan
dia punya istri hamil. Nah, ini makna tawasul. Ya Allah, dengan keberkahan guru tua kasih naik jabatan. Ya, bisa jadi. Akhirnya 1 minggu dilantik misalnya. Ya Allah, dengan keberkahan Habib Idrus kasih lolos saya jadi bupati misalnya. Ini kan banyak doa kan. Yang penting yang baik-baik, jangan yang tidak baik diminta. Jangan yang tidak baik, yang baik-baik. Misalnya, ya Allah, dengan keberkahan Habib Idrus tidak boleh kasih pisah dia dengan suami. Boleh. Misalnya, doa yang tidak baik tidak boleh, ya. Tidak boleh diminta yang tidak baik. Ya Allah, dengan keberkahan guru tua misalnya dia bilang kasih bangkrut dia punya usaha. Jangan. Jangan. Yang baik-baik kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna tawassul. Nah, di salawat nariyah ini ada makna tawassul. Oleh karena itu orang kalau dalam keadaan hajat, dalam keadaan susah, dalam keadaan sedang sakit, dalam keadaan musibah, lagi banyak hutang, banyak cicilan, ini biasa ibu-ibu cicilan di mana-mana, banyak baca sholawat banyak baca sholawat nariyah, ya. Amalkan, ya Allah, semoga dengan berkahnya sholawat nariyah saya punya utang-utang cicilan lunas. Ya. Saya punya utang-utang cicilan lunas. Jangan didoakan semoga yang makasih hutang lupa. Tapi yang diminta apa? Lunas. Semoga hutang-hutang lu dengan keberkahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sudah yang namanya ada istiadat, kebiasaannya ibu-ibu muslimah. Baca maulid, baca salawat nariyah. Nah, salawat nariyah ini dicontohkan sama Nabi, dicontohkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu waktu ada seorang sahabat, waktu itu Madinah dalam keadaan musim panas, kering, kambing dipotong tinggal tulang, rumput-rumput tidak ada yang hidup. Maka datanglah seorang sahabat ke kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang sahabat ke kuburnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata sahabat tersebut? Kata sahabat tersebut kepada Nabi, "Ya Muhammad, fa inna qauma hadisuna." Katanya apa? "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istasqi li ummati fa innahum qad halaku." Katanya, "Ya Rasulullah, mintalah hujan kepada Allah karena apa? Karena umatmu akan binasa karena musim panas." Nabi sudah meninggal. Nabi sudah meninggal. Jadi ini sahabat datang di kuburnya Nabi. Dia minta sama Nabi, "Ya Nabi, minta doa sama Allah supaya hujan karena umatnya engkau ini sudah mau banyak yang mati." Akhirnya apa? Malam harinya sahabat itu mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam harinya sahabat ketemu Nabi. Kalau orang lihat Nabi dalam mimpi, orang kalau lihat Rasulullah dalam mimpi, itu dia lihat Nabi, tidak lihat orang lain. Nabi bilang, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamattalu bi."
Siapa yang melihatku dalam mimpi, sungguh dia sedang melihatku. Kenapa? Karena syaitan tidak bisa menyerupai saya. Kalau kita lihat kita punya bapak, bisa jadi syaitan. Kita lihat kita punya kakek, bisa jadi syaitan. Apalagi kalau yang dia suruh, besok dipukul orang, misalnya. Dia suruh yang tidak baik. Kita lihat kita punya orang tua, tapi suruh yang tidak bagus, berarti bukan kita punya orang tua, itu syaitan. Tapi kalau orang lihat Rasulullah dalam mimpi, dia sedang melihat Nabi. Akhirnya apa? Apa kata Nabi? Balik Umar bin salam, sampaikan salammu kepada Umar dan kabarkan kepada Sayyidina Umar, insya Allah mereka akan diberi hujan. Jadi esok harinya ini sahabat pergi kepada Sayyidina Umar mengabarkan kisahnya. Akhirnya apa yang terjadi dengan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar menangis. Menangis Sayyidina Umar, kata beliau, ma'alu illa ma'ajistu, saya betul-betul akan mengurus umat ini. Dalil yang kita bisa ambil dari hadis ini, ada sebagian orang ibu-ibu, biasanya kalau orang baca salawat nariyah, dituduh ini salawat syirik. Dituduh ini salawat, kenapa? Karena minta-minta kepada Nabi. Padahal Nabi yang ajar kita supaya bertawasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita dalam momen halal bihalal. Walaupun jauh, tapi kita masih di bulan Syawal, ya, di akhir-akhir bulan Syawal. Kalau bicara tentang halal bihalal, biasanya yang selalu disinggung adalah persoalan silaturahim. Silaturahim ini ada dua macam, Bu. Ada silaturahim yang hukumnya wajib, yang kalau seseorang tinggalkan dia jatuh kepada dosa. Ini namanya silaturahmi. Jadi kalau kita bilang silaturahim dalam istilah agama, yang dimaksud apa? Yang dimaksud yang ini, silaturahmi yang hukumnya wajib. Bukan cuma sunnah, bukan cuma sekedar kalau ketemu dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau orang tinggalkan ini silaturahmi, hukumnya dia jatuh kepada dosa. Seperti misalnya seseorang, misalnya tidak boleh tinggalkan sholat karena sibuk. Orang tidak boleh tinggalkan sholat karena sibuk. Tidak boleh seseorang meninggalkan sholat karena misalnya urusan pekerjaan. Begitu juga dengan silaturahmi yang hukumnya wajib. Tidak boleh seseorang meninggalkan silaturahim yang hukumnya wajib karena persoalan kerja, karena persoalan sibuk. Nah, bagaimana silaturahim yang hukumnya wajib? Silaturahim yang hukumnya wajib yaitu ketika seseorang membangun hubungan dengan atau menjaga hubungan baik dengan seseorang yang mempunyai hubungan rahim, hubungan kekerabatan dengan dia. Seperti siapa? Seperti paman, bibi, ini namanya rahim, punya hubungan kekerabatan. Anak-anak mereka, sepupu, ini namanya rahim. Nah, orang yang memutus hubungan silaturahim dengan kerabat ini jatuh kepada dosa maksiat. Nabi mengatakan, Nabi bersabda, man wasalaha wasalahullah wa man qata'aha qata'ahullah. Siapa yang menyambung silaturahim, maka Allah kasih pahala. Dan barang siapa yang memutus silaturahim, maka dia jatuh kepada dosa besar. Kalau kita punya kerabat ini, kita punya kerabat, kita punya saudara, kita punya sepupu, kita mampu datang kepada rumahnya,
kita mampu tanya kabar tentang dia. Dia dalam keadaan susah, kita mampu bantu, tapi kita tidak mau bantu, kita jatuh kepada maksiat. Ya, kita jatuh kepada apa dong? Dosa, Bu, tidak main-main. Dosa seperti bagaimana orang Arab hukumnya jatuh kepada dosa besar karena meninggalkan sholat, juga jatuh kepada maksiat karena meninggalkan silaturahim. Jadi ini penting yang kita jaga. Ini yang pertama, yang hukumnya wajib. Ya, ada biasa begini istilah, Bu, di masyarakat. Kata mereka, kata biasa ibu-ibu ini, atau bapak-bapak, atau saya ibu-ibu, nanti si ibu-ibu. Biasa orang-orang pada umumnya. Katanya begini, ini saya punya sepupu, saya punya saudara, tidak pernah dia datang ke rumah, tidak pernah dia datang mau kasih ziarah sama saya. Untuk apa? Saya datang ke rumahnya. Biasanya begitu bicaranya kita ini muncul. Jadi apa katanya? Saya ini mau ziarah, saya ini mau bantu, saya ini mau menanyakan kabar orang yang jaga hubungan dengan saya, orang yang datang ziarah sama saya. Kalau orang yang tidak pernah ziarah, untuk apa saya tanya-tanya kabarnya? Kadang muncul bicara yang kita seperti ini. Nah, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, laisal wasilu bil mukafi, innamal wasilu alladhi wasala rahimahu ila qata. Kata Rasulullah, bukan orang yang menyambung silaturahim secara sempurna itu orang yang membalas silaturahim dengan silaturahim. Orang, kata Nabi, yang menyambung silaturahim yang sempurna itu ketika dia membalas silaturahim dengan silaturahim, yaitu orang yang membangun silaturahim dengan orang yang memutus silaturahim dengan dia. Itu silaturahim yang sempurna. Jadi kalau kita misalnya punya saudara kita ini tidak pernah datang sama kita, tidak pernah ziarah sama kita, apa yang kita lakukan? Jangan kita bilang, oh sudah, dia tidak pernah datang sama kita, tidak pernah ziarah sama kita, untuk apa saya datang? Jangan seperti itu, jangan seperti itu, Bu. Apa yang kita lakukan? Kita datang ke rumahnya, kita yang datang. Tapi nanti dia bilang, dia ini cuma datang minta-minta, misalnya datang minta hagala, misalnya ada bilang seperti itu. Nah, niatnya kita ibu-ibu bukan karena dia, tapi karena perintah Allah. Ya, karena perintah Allah. Jadi ketika itu perintah Allah, maka apapun itu kita laksanakan, walaupun ini hati tidak suka. Ya, walaupun ini hati tidak suka. Kita mau ziarah sama orang yang tidak pernah ziarah sama kita, kita punya hati lain-lain. Ya, untuk apa mau datang? Dia tidak pernah datang sama kita. Tapi di dalam hati kita taruh apa? Ini perintah Allah. Ini wajib hukumnya. Saya datang walaupun dia tidak pernah ziarah sama saya. Nah, seperti itu. Jadi ini silaturahim yang hukumnya wajib. Nah, adapun seperti kita ini majelis ini juga dianjurkan di dalam agama. Kita saling ziarah, kita saling kasih hadiah, saling menanyakan kabar. Ini dianjurkan oleh agama. Justru sebaliknya, kata Nabi, la yahillu li muslimin ayyahqura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim atau muslimah tidak berbicara dengan saudaranya yang lain lebih dari 3 hari. Kalau hari pertama kita ini ada tak salah mungkin bicara dengan kita punya teman, dengan sesama ibu majelis, mungkin tak salah bicara. Yang kita maksud lain, ternyata ini ibu paham lain. Akhirnya tersinggung. 1 minggu tidak bicara. Padahal waktu samping rumah.
yang biasa baku antar sayur telur, so tidak muncul lagi sayur telur. Kenapa? Karena tak salah bicara, karena tersinggung. Yang biasa kalau ada apa-apa pergi ke tetangga tidak lagi datang. Kenapa? Dia bicara tentang saya atau dia maki saya, padahal yang dia maksud lain. Kita yang salah paham. Nah ini yang Nabi katakan, la yahillu li muslimin, tidak boleh, tidak halal, haram hukumnya bagi seorang muslim atau muslimah untuk tidak berbicara dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Hari pertama masih dimaafkan, hari kedua masih dimaafkan, hari ketiga masih dimaafkan, hari keempat tidak bicara, berhari-hari dia dihitung jatuh kepada dosa. Jadi jangan ditunda nanti lebaran. Biasa ibu nanti nanti dong. Kalau sekarang masih malu, nanti habis lebaran pasti buka mimbar baru menangis. Biasa banyak kita dengar ibu menangis. Pas lebaran baku kalau ini biasa ada masalah memang lagi. Ada masalah menangis nanti kapan? Nanti lebaran. Padahal kita tidak tahu, kita tidak bisa jamin kalau kita tidur malam kita mau meninggal saja. Kita masih hidup sampai besok pagi, wallahu a'lam. Jangan sampai ini dosa kita dengan tetangga kita bawa di dalam kuburnya kita. Jadi sebab adab kubur, waliyadzubillah. Jadi kalau ada tetangga, ada masalah dengan saudara, cepat diselesaikan. Itu orang yang peduli dengan urusan akhiratnya dia. Ya, cepat diselesaikan. Minta maaf, malu, kasih hilang itu malu. Mana lebih ringan? Malunya kita atau disiksa di neraka? Jadi kalau cuma malu itu kalau buat dosa itu malu. Tapi kalau malu untuk berbuat kebaikan, malu bukan pada tempatnya. Ya, justru kalau kita yang salah, kita datang untuk minta maaf. Nah, diadakanlah acara halal bihalal ini. Halal bihalal ini sudah saya jelaskan kemarin ibu-ibu muslimat waktu hadir di Ansor. Kalau secara bahasa tidak ada dalam bahasa Arab itu. Karena halal bihalal ini cuma di Indonesia. Ya, kalau di luar negeri tidak ada halal bihalal. Ya, kalau orang Arab datang ke Indonesia, orang Arab kalau kita bilang tahu halal bihalal, apa itu? Halal bihalal. Secara bahasa tidak tahu. Yang orang tahu halal. Ya, ini makanan halal. Tapi halal bihalal apa maksudnya? Nanti dijelaskan. Oh, halal bihalal itu acara. Acara apa? Orang saling minta maaf. Ya, kalau ada salah saling menghalalkan. Karena kalau persoalan dunia ini, persoalan dengan sesama manusia, tidak cukup astagfirullah. Kalau kita ini punya dosa sama orang, dia 1000 kali kita mau bilang istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi kalau kita belum selesaikan dengan orang itu, kita belum minta maaf, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus selesai. Jangan nanti istighfar, tapi dia punya mulut, lancar juga bercerita orang punya aib. Nah, biasa ada begitu, 5 waktu dengan sholat sunnahnya, tapi hubungannya dengan sesama manusia tidak bagus. Nah, itu harus kita perbaiki diri kita masing-masing. Semoga insya Allah dengan momen halal bihalal ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak beranjak kita dari majelis ini. Amin. Kecuali kita punya dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita saling minta maaf, mari kita saling memaafkan. Insya Allah kita seperti kita berkumpul di dunia dalam keadaan seperti ini, insya Allah Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian daripada ceramah saya. Mohon maaf, tiba-tiba hilang suara tadi. Tadi ada baik-baik, tiba-tiba pas ceramah hilang suara.
Subhanallah. Demikian dari saya, wallahu musta'an. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Al Ustaz disambung dengan pembacaan doa. Ya, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan urusan, Ya. Allah mudahkan rezeki, Amin. Allah berkahi rezeki, Amin. Allah berikan kesehatan, Ya. Allah berikan keafiatan, Amin. Allah mudahkan urusan, Amin. Allah lunaskan tidak punya utang-utang, Ya, amin. Allah berikan umur panjang, Ya. diberikan umur yang berkah, diampuni kita punya dosa-dosa, diampuni kita punya dosa-dosa kedua orang tua, diberikan nikmat kubur sama kita punya orang tua, dan insya Allah Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila syekh wa ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Abdul Qadir Jilani wal Habib Idrus bin Salim Al-Jufri wa Kiai Hashim Ash'ari wa ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma inna natawajjahu ilaika bi nabiyyika nabi rahmah. Ya Muhammad, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina litubdalana. Allahumma taqabbal minna du'a'ana bijahin nabi alaihi salatu wassalam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minal Hadirin